lailata awqatuha nadumun nahar. Ya lailata awqatuha. Maka sangat merugi seseorang yang melewatkan malam hari hanya untuk menggapai mimpi, artinya tidur. Maka malam hari yo tangio, aku jarang tangio untuk video call, panggilan alam. Maka orang-orang yang memang cinta kepada Allah, mengetahui manfaatnya malam itu adalah tempatnya ibadah dan berasal dari surga, dia mengatakan bahwa seumpama malam ini tidak cepat berlalu. Orang ulama wanita sufi Rabi'ah al-Adawiyah ketika tiba waktu maghrib, beliau pasti berkata, wahai Allah, ini adalah waktu saya bermesra-mesraan dengan engkau sampai subuh. Ketika subuh sudah mulai menghilang, matahari terbit, maka Rabi'ah al-Adawiyah malah nangis. Ya Allah, kenapa waktu ini begitu cepat berlalu? Saya ingin bahwa setiap waktu itu menjadi malam sehingga saya terus bisa bersama dengannya. Manggono kuwo. Malam terus. Iya. Terus ya. Bos, tekan. Wong ning kapal awan gak ro bengi gak ro. Awan terus Di jero kapal awan terus ya. Bengi bae malah padha. iya kapal jerotan yang ngono dai. Wanaharu dan siang itu sukun ahli dunia, pasarnya ahli dunia. Artinya orang yang cinta dunia ini pasti suka terhadap maksiat hari. Lu di pantai ro mesti ural. Lebih ra seneng awan, senengnya malam. Itu neng. Gengge. Ngisi lawan isi. Walailu sukul adil akhirah, dan malam ini menjadi pasarnya orang ahli akhirah. Makanya ketika di malam hari itu seseorang itu bisa lebih intens beribadah. Oleh karena itu ketika kita lihat dawe-dawe wong Jawa biyen sing ya orang-orang kejawen, lek bengi iki aja turu. Krana bengi kuwi nggone turune wahyu. Artinya ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu turunnya pada malam hari. Apalagi di pertengahan malam. Dukun-dukun barangi lek bengi jarang turu. Berapa ana motone bedundul mendelep nih. Awakmu ya ngono padha tapi goblak. Ora semedi tapi goblak. Ama alimta, maka coba kalian teliti. Anak Ibrahim alaihissalam labisa khilaatal khullati fil lail. Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat kekasihnya. Khullah itu artinya kekasih, sepi. Melihat kekasihnya Allah itu pada malam hari. Pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan, yaitu pertama dia melihat bintang, tetapi di siang hari bintang itu tenggelam, maka dikatakan Tuhan tidak mungkin tenggelam. Melihat rembulan di siang hari hilang, maka dikatakan Tuhan tidak mungkin hilang. Siang hari melihat matahari, ada akbar, ini lebih besar, berarti ini Tuhan saya. Tapi ketika di malam hari matahari pun tenggelam, maka Tuhan tidak mungkin tenggelam. Nah, diceritakan di sini bahwa Nabi Ibrahim ini mengetahui bahwa hakikat Tuhannya itu adalah Allah, Tuhan pencipta alam ini, juga pada malam hari yang berada di dalam gua. Jero gua Nabi Ibrahim. Kama qala Allah Ta'ala falamma jana alail lairu ra'a kaukaban
wasami atil akau kapan ketika seperti diceritakan Allah di dalam Al-Quran, fala majana mongko tatkalane jana nutupi alaihi ngatasi Ibrahim apa lailu bengi ro'a mongko ningali sapa Ibrahim kaukaban ing lintang. Maka ketika malam hari sudah datang, Nabi Ibrahim melihat bintang, maka terbesit pikirannya, oh, mungkin itu adalah Tuhan. Artinya kekuatan dan potensi ilahiyah manusia ini lebih cepat muncul jika berada di malam hari. Makanya doa yang dikabulkan itu Pak, yang bisa cepat dikabulkan adalah doa di sepertiga malam yang terakhir di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari roh manusia, jiwa lagut manusia itu akan segera connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan siang hari. Wasami adil malaikatu sauta tasbihi Yunus alaihissalam fi batin khuti filai. Dan malaikat juga mendengar tasbihnya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, itu juga berada di dalam kegelapan malam. Nabi Yunus di dalam perut ikan nggak ngerti siang apa malam, nggak ngerti. Yang penting setiap hari bagi dia malam. Karena dia, bagaimana tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Ini adalah doa ketika kita terkena suatu kesulitan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya ini ya Allah adalah orang-orang yang zalim. Ketika terkena kesulitan, membaca doanya Nabi Yunus ini, insya Allah ditolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Musa lan utawi Musa alaihissalam ku kana ono fi jabal tulisina iku sakrona min mahabbatillah ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam juga di dalam malam hari itu beliau di Bukit Sinai bertemu dengan Allah, mabuk karena bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang ketika dia mabuk berat dengan bertemu kekasihnya, orang itu bisa sampai tidak sadarkan diri. Nah, di dalam ceritanya Durwoy, ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam kitab Israiliyat wal Maudu'at fi tafsir ini dikatakan bahwa ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah, maka ada beberapa rentetan, ada pokoknya beberapa golongan malaikat datang. So tak ceritanya waktu rapat cukup coba ceritanya. Nah, di situ Nabi Musa alaihissalam dia mabuk berat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada yang mengatakan sampai tidak sadarkan diri, padahal dia cuma melihat nur cahayanya Allah saja, belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah bertemu dengan kekasih, rindu berat, maka ketika bertemu itu kadang-kadang dia sampai lupa diri, lupa daratan, semua rasanya coklat. Betul enggak? Jatuh cinta semua rasanya coklat. Makanya itu disimbolkan ketika orang-orang sufi tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah bertemu dengan Allah dan mabuk berat, disimbolkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Pikirannya melayang kemana-mana, tidak ingat apa-apa, pusatnya hanya pada kekasihnya. Makanya ada namanya tarian sufi sing muter-muter bumi. Itu simbol bahwa ketika kekasih bertemu Allah, maka pikirannya tidak bisa lepas dari Allah, berporos pada putaran satu itu terus. Allah. Nah, oleh karena itu penari sufi itu walaupun berputar-putar tidak pernah merasa mumet. Berarti sing digawe apa aku ora ngerti. Tak deloki wonge nek omah ngono kuwi nek selawatan bar muter tak delok wonge ora patek salat, tapi lek muter ya ora. Lek sufi ora mungkin wong ora patek taat to Mas aku. Kok ora mumet, berarti sing digawe apa ora ro. Nantimu. Ya sak jam muter ora apa-apa.
Wajah alalan tumandang sopo Nabi Musa yarkusu min syaukatihi. Maka Nabi Musa ketika bertemu Allah itu kaget, artinya hatinya bergetar dan sampai pingsan karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia cuma memandang nurnya saja. Wa kanatil hadil waqi'atu, maka tawi kiki kang tumiba filaili, maka hal itu juga berada di malam hari seperti di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adna Musa talatina lailah, dan kami menjanjikan kepada Musa untuk menerima kitab Musa Taurat talatina lailatan di dalam 30 malam, walaupun ditambah Asro, tambah 10 malam jadi 40 malam. Ketika setelah menerima Taurat itu, Musa kembali kepada kaumnya, ternyata kaum yang menyembah sapi, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku balagha manjilatan rafi'atan wa yaqabu qausaini fil lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mendapat posisi yang sangat dekat kepada Allah, itu juga berada di malam hari. Kapan itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi Isra Mi'raj itu juga di malam hari. Bahkan ada yang mengatakan Nabi menerima wahyu dari Allah. Perantara malaikat Jibril di Gua Hira ini juga berada di malam hari. Makanya ketika kalian ingin pikiran insting ya, ketika insting Anda itu ingin tajam, maka asah di malam hari. Artinya ya meditasi di malam hari itu, wah, insting saya akui, insting menjadi kuat. Insting Anda kuat, artinya ketika akan ada bahaya, akan ada begini-begini itu langsung ada seperti enek sing ngomongi. Ini insting, dan insting itu memang tidak bisa dibuktikan secara alamiah, secara ilmiah tidak bisa. Tapi kadang-kadang insting itu bener. Oke, bener ya. Aku kulit dodolan nek kono ki ora payu. Lah kono wis pokoke ora payu. Lah dasarmu kok ndi? Ya pokoke ora payu, ora payu tenan. Ada insting tertentu ya. Ini seorang pembisnis apa itu yang dimainkan sebenarnya insting. Baik, pokoknya insting kui oleh aku dodolan nek manggon kene buka ruko nek kene pokoknya laris. Lah dasarnya dia empuk pokoknya perasa aku laris. Ya, alhamdulillah laris tenan. Dan insting seperti itu tidak bisa dibuat-buat, itu feeling secara bukan feeling, keluar secara tiba-tiba, Rasulullah SAW bersabda lagi, Insting barang gak ngegas sudah. kapan? Bisa. Ayo. Inna filaili, sesungguhnya di dalam malam iku saatan. Ini hadis Nabi ya. Terakhir tak alungkan ini penting. Inna filaili, sesungguhnya di dalam malam la sa'atan la yuwafiqu rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fi khairan ila taulahu.